Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satri Arianto dengan NIM 13014180032. Pada kali ini akan membawakan sebuah presentasi berjudul Stres Akademik Mahasiswa pada Perkuliahan Daring Pandemi COVID-19 tahun 2021. Nah, apa sih stres akademik itu? Menurut Sarafino dan Smith, mendefinisikan stres sebagai kondisi saat individu merasa tidak mampu menghadapi tuntutan-tuntutan dari lingkungan mereka, sehingga individu merasa tegang dan tidak nyaman. Wilks mendefinisikan stres akademik sebagai hasil dari kombinasi antara tuntutan akademik yang tinggi dengan kemampuan menyesuaikan diri individu yang rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa stres akademik merupakan suatu respon yang muncul atau timbul oleh stimulus-stimulus yaitu tantangan dan tuntutan akademik yang menimbulkan ketegangan, perasaan tidak nyaman, dan perubahan tingkah laku. Jadi secara singkat, stres akademik adalah stres yang diakibatkan dari tuntutan dari akademik seperti itu. Kemudian, apa sih aspek-aspek stres itu? Aspek stres ada 4. Yang pertama, fisiologis. Yang kedua, psikologi emosi. Yang ketiga, psikologi kognitif. Dan yang terakhir adalah psikologi perilaku. Sedangkan, apa sih aspek-aspek stres akademik itu? Jadi, aspek-aspek stres akademik menurut Robert Ham tahun 2008 ada 4. Yang pertama adalah aspek kognitif atau aspek yang berhubungan dengan proses berpikir. Yang kedua adalah afektif, yaitu aspek yang berhubungan dengan perasaan. Kemudian fisiologis atau aspek yang berhubungan dengan fisik. Dan yang terakhir adalah perilaku atau aspek yang meliputi kegiatan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, faktor stres akademik ada 2, yaitu faktor biologis. Stres disebabkan oleh aktivitas atau kerja otak yang berlebihan. Respon biologis terhadap stres menimbulkan aktivitas 3 sistem utama di dalam otak saling terkait. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan atau faktor yang berasal dari luar individu, yaitu faktor yang menyebabkan stres adalah status sosial, peran sosial, lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Nah, mari kita masuk di pembahasan dari hasil tabulasi skala psikologis yang berbentuk Google Form yang telah disebar kemarin. Data pendukung. Skala psikologis ini diisi oleh 62 orang dari masing-masing universitas, yaitu Universitas Negeri Semarang dengan jumlah 59 orang, kemudian Untidar Magelang 1 orang, UI 1 orang, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto 1 orang. Tentang semester pada skala psikologis ini adalah merupakan mahasiswa dengan tentang semester 2 hingga semester 8. Semester 2 dengan jumlah 29 orang, semester 4 25 orang, semester 6 5 orang, dan semester 8 3 orang. Kepemilikan perangkat, alhamdulillah seluruh responden memiliki perangkat penunjang perkuliahan seperti laptop, handphone, dan alat penunjang lainnya. Namun pada kategori perangkat, 96,8% perangkat memadai atau responden merasa bahwa perangkatnya cukup memadai untuk melaksanakan perkuliahan daring, sedangkan 3,2% atau sekitar atau 2 orang merasa tidak memadai. Aplikasi yang sering digunakan pada perkuliahan daring atau pembelajaran secara online adalah Zoom dengan jumlah 21 orang, disusul dengan WhatsApp 20 orang, kemudian ada Elena Unes 10 orang, ada Google Meet 8 orang, dan lain-lain 3 orang. Sedangkan untuk kualitas jaringan internet, 31 orang merasa bahwa jaringan internetnya baik dan 31 orang mengalami gangguan internet. Daya dukung lingkungan. Pada poin ini menjelaskan mengenai apakah lingkungan sekitar responden mendukung atau tidak dalam proses perkuliahan daring. 48 orang merasa bahwa lingkungan sekitarnya mendukung untuk melaksanakan perkuliahan daring, sedangkan 14 lainnya merasa lingkungannya kurang mendukung dalam perkuliahan daring. Mari kita analisis data. Ini adalah persentase individu atau persentase per individu dari hasil tabulasi skala psikologis yang telah mahasiswa isi. Grafik tersebut menunjukkan hasil tabulasi dari skala psikologis yang responden isi pada Google Form. Pada grafik terdapat
3 responden dengan poin tertinggi berurutan, yaitu responden dengan poin nomor 6 atau responden nomor 6 dengan persentase 93,8%, kemudian responden nomor 14 dengan persentase 88,8%, dan responden 17 dengan persentase 78,8%. Ini adalah persentase per butir pertanyaan, di mana semua hasil atau semua butir diakumulasi dan kemudian dijadikan sebuah persentase. Maka terdapatlah hasil sebagai berikut. Grafik tersebut menunjukkan persentase per butir atau per pertanyaan. Terlihat 3 butir pertanyaan tertinggi berurutan, yaitu poin 14 dengan persentase 94,8%, yaitu saya merasa malas dalam mengerjakan tugas. Kemudian disusul dengan poin 13 dengan persentase 90,3%, yaitu akhir-akhir ini saya lebih suka menyendiri, dan poin 9 dengan persentase 88,3, yaitu saya merasa tubuh saya tidak bugar akhir-akhir ini. Kemudian ada persentase per aspek. Grafik tersebut menunjukkan persentase per aspek pertanyaan. Jadi, pertanyaan dibagi menjadi 4 aspek. Nomor 1 hingga nomor 4 masuk ke dalam aspek kognitif, kemudian nomor 5 hingga nomor 8 masuk pada aspek afektif, kemudian nomor 9 hingga nomor 12 masuk kepada aspek fisiologis, sedangkan nomor 13 hingga nomor 16 masuk pada aspek perilaku. Aspek tertinggi pada skala psikologis adalah aspek perilaku atau aspek yang dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh seseorang sehari-hari. Kategori stres. Dalam hal ini, stres atau hasil dari tabulasi responden dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat rendah dengan poin 0 sampai 25, kemudian rendah dengan persentase 26 hingga 40%, kemudian kategori sedang dengan kategori 41 hingga 60%, kategori tinggi dengan persentase 61 hingga 80%, dan kategori sangat tinggi yaitu 81 hingga 100%. Sebanyak 3 orang atau 4,83% mengalami stres dengan kategori rendah, 17 orang 27,41% dengan kategori stres sedang, 40 orang atau 64,51% dengan kategori tinggi, dan 2 orang atau 3,22% dengan kategori sangat tinggi. Kita masuk ke diagnosis. Berdasarkan hasil analisis skala psikologis yang diisi oleh responden, maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah dari responden yang mengisi skala psikologis stres akademik merupakan mahasiswa yang mengalami stres dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. 40 orang atau 64,51% dengan kategori tinggi, dan 2 atau 3,22% dengan kategori sangat tinggi. Prognosis. Apabila stres pada mahasiswa tidak dapat ditangani dengan baik, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di mana mereka memiliki kemungkinan besar terhambat dalam penyerapan pembelajaran, terutama pada mahasiswa dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. Dapat dilihat dari persentase berbutir menunjukkan poin 9, 13, dan 14 yang cukup serius, diantaranya adalah merasa malas mengerjakan tugas, kemudian lebih senang menyendiri, dan merasa tubuhnya tidak bugar. Selain itu, stres juga menimbulkan efek yang tidak baik untuk kesehatan mental karena dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, mempengaruhi perasaan, mood, dan masih banyak lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan atau rencana treatment? Kita bisa melakukan coping stress, kemudian istirahat yang cukup. Mengapa istirahat yang cukup? Karena stres biasanya timbul dari hal-hal atau istirahat yang tidak cukup sehari-hari. Kemudian kita bisa melakukan relaksasi. Mungkin bisa dengan mendengarkan musik, atau mungkin berjalan-jalan di tengah hutan, atau mungkin bisa juga dengan olahraga seperti yoga. Kemudian kita membuat comfort zone. Apa sih comfort zone itu? Bukan zona nyaman ya, tapi lebih kepada zona di mana kita merasa kita nyaman dengan apa yang akan kita lakukan atau yang kita hadapi. Kemudian mencari alternatif pembelajaran. Jadi teman-teman bisa atau boleh mencari alternatif pembelajaran selain dari pembelajaran kampus jika dirasa pembelajaran kampus cukup membosankan atau membuat teman-teman tertekan. Teman-teman bisa melihat dari penjelasan YouTube, kemudian dari slide IG, dan masih banyak lagi. Kemudian menghibur diri. Menghibur diri tentunya dengan banyak hal dan yang positif ya, tidak boleh hal yang negatif. Kemudian mencari kegiatan yang menyenangkan.
Bisa dengan melakukan hobi seperti memasak mungkin, bernyanyi, karaoke, dan masih banyak lain. Kemudian pergi bertamasya. Nah, pergi bertamasya juga cukup efektif karena teman-teman bisa melihat pemandangan baru, kemudian suasana baru, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah beribadah. Tidak kita pungkiri bahwa cara orang-orang mengurangi stres pastinya banyak sekali, yaitu salah satunya dengan beribadah. Teman-teman bisa lebih banyak berdoa mungkin, tahajud, istikharah, kemudian membaca Al-Quran, dan masih banyak kegiatan beribadah yang lainnya. Tidak hanya dengan Islam ya, tapi juga dengan agama yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hasil dari analisis Google Form yang telah kami sebar kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.